Anda lagi berdiri di pinggir sebuah lapangan kosong yang luas banget. Oke. Selama bertahun-tahun, Anda cuma lihat jutaan orang ngumpul di sana tiap hari. Mereka semua bawa skop kecil, terus-terusan menggali tanah. Kayak nyari sesuatu secara berulang-ulang gitu loh. Iya, kayak rutinitas yang gak ada ujungnya ya? Bener banget. Nah, begitulah rasanya melihat dunia kripto di fase awalnya bagi kebanyakan orang kan. Semuanya sibuk menambang. Betul, aktivitas tunggal yang repetitif banget. Ya, Anda cuma klik tombol di ponsel Anda, terus berharap angka di layarnya bertambah. Tapi, bayangkan suatu hari, tiba-tiba Anda ngelihat alat berat mulai berdatangan ke lapangan itu. Wah, udah beda cerita tuh. Kan, truk-truk mulai bawa baja, cetak biru mulai dibentangkan, terus orang-orang mulai meletakkan fondasi buat bangun gedung, jalan, bahkan bangun sebuah bank di sana. Berarti itu bukan lagi sekedar ladang galian ya? Tepat. Ya. Ini jadi sebuah kota yang sedang dibangun. Dan cetak biru dari kota itu baru aja dibeberkan ke publik lewat sebuah dokumen pembaruan komunitas pengembang Pi baru-baru ini. Sinyal yang sangat menarik. Makanya, oke, mari kita bedah ini. Menyukai tayangan ini? Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi. Yang admin sajikan, Yasdar TV saluran Pi Network tetap bersama Anda, kami mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Misi penelusuran mendalam kita hari ini adalah membedah dokumen tersebut karena apa yang sedang terjadi di sini tuh sebenarnya sebuah transisi psikologis dan teknis yang bisa mengubah cara kita melihat ekonomi digital secara utuh. Setuju. Dokumen ini nadanya tuh sangat antusias, hampir kayak sebuah manifesto gitu ya. Dan ini menyoroti bahwa proyek-proyek dari para pengembang Pi ini sekarang mulai bermunculan ke ranah publik secara nyata. Udah nggak sembunyi-sembunyi lagi ya. Betul. Secara spesifik, teks tersebut menyebutkan kemunculan proyek-proyek ini di sebuah platform yang namanya GEP. GEP. Oke. Iya. Jadi ini bukan lagi sekedar obrolan spekulatif di forum daring tertutup kan. Ini tuh bukti kalau para pengembang lagi meletakkan batu bata pertama dari infrastrukturnya. Berarti emang lagi bangun kotanya tadi ya? Tepat. Kita lagi ngeliat masa transisi dari sekedar ekstraksi nilai. Menambang tadi itu ya? Iya, dari menambang berubah jadi konstruksi utilitas, pembangunan fasilitas yang beneran bisa dipakai. Oke, mari kita urai apa sebenarnya infrastruktur yang lagi dibangun ini. Karena fokus besar dari manifesto pengembang ini adalah fakta kalau jaringan Pi sekarang tuh nggak cuma sebatas aktivitas penambangan pasif lagi. Benar. Sumber kita menyebutkan kemunculan yang namanya PiDex SDK di platform GOP tadi. Ah, ya. PiDex SDK. Ini kan mencakup pembuatan sebuah pertukaran terdesentralisasi atau yang sering disebut DEX. Nah, buat Anda, pendengar kita yang mungkin nggak menghabiskan setiap akhir pekan buat baca-baca forum kripto yang rumit. Yang mana itu wajar banget ya. Iya kan? Apa sebenarnya arti SDK dan DEX ini dalam konteks sehari-hari? Maksud saya, kenapa dokumen ini menganggap kemunculan mereka tuh sebagai pencapaian yang sangat monumental? Hal yang paling memukau dari sini adalah, mari kita bedah mekanismenya dulu ya. SDK itu kan singkatan dari Software Development Kit. Kotak peralatan gitu. Nah, persis. Pada dasarnya ini sebuah kotak peralatan profesional yang udah distandardisasi. Bayangkan Anda mau bangun rumah, Oke. alih-alih Anda harus nebang pohon sendiri, terus bikin paku sendiri dari besi mentah pemanas. Yang mana bakal repot dan lama banget. Bener, SDK ini ngasih Anda kayu yang udah dipotong presisi, palu, dan cetak birunya sekalian. Oh wow, jadi praktis banget ya? Sangat praktis. Ini berarti para pengembang luar tuh dikasih alat yang gampang dipakai buat mulai membangun aplikasi, toko, atau layanan. Yang bisa langsung nyambung ke sistem Pi. Betul sekali. Mereka nggak perlu lagi memprogram semuanya dari nol. Masuk akal. Terus bagian keduanya tadi, yang DEX. Nah, bagian kedua dari infrastruktur ini adalah DEX, pertukaran terdesentralisasi. Ini tuh bisa dibilang infrastruktur yang paling vital sih. Kenapa paling vital?
Karena selama bertahun-tahun, pengguna PAI ini kan cuma ngumpulin angka di sebuah buku besar yang terisolasi ya. Cuma numpuk aja. Iya, cuma ngelihat angkanya nambah di layar HP. Nah, DEX ini menciptakan sebuah wadah. Dia menciptakan pasar otomatis, di mana koin-koin itu nantinya bisa ditukarkan tanpa memerlukan bank sentral atau perantara. Tunggu dulu. Mari kita perjelas gimana mekanismenya beroperasi, karena konsep tanpa perantara ini, jujur aja, seringkali membingungkan buat banyak orang. Tentu, memang butuh penyesuaian cara pikir. Kalau saya pakai bank tradisional nih, bank itu kan yang mencocokkan pembeli sama penjual. Terus bank juga yang megang uangnya. Sebagai pihak ketiga yang dipercaya, betul. Terus gimana sebuah DEX bisa muterin ekonomi secara praktis kalau nggak ada institusi sama sekali di tengahnya? Siapa yang ngatur? Pertanyaan yang sangat bagus. Secara praktis, DEX ini menggunakan sesuatu yang kita sebut kontrak pintar atau smart contracts. Kode komputer ya? Iya, kode komputer yang berjalan secara otomatis. Jadi, alih-alih ada pegawai bank yang memvalidasi kalau Anda punya cukup koin buat nuker barang, Kode ini yang ngecek sendiri. tepat. Kode komputer ini secara instan memverifikasi saldo Anda, lalu mengeksekusi pertukaran tersebut secara matematis, dan itu sifatnya permanen di dalam jaringan. Oh, oke. Jadi nggak ada campur tangan manusia yang bisa nunda-nunda prosesnya ya? Nggak ada sama sekali. Ide untuk membuat ekosistem itu sekarang lagi dieksekusi secara nyata. Karena uangnya mulai bisa bergerak. Benar, karena dengan adanya DEX ini, Anda mengubah koin dari sekedar angka mati jadi alat tukar yang cair. Iya juga ya. Anda kan nggak bisa punya sebuah ekonomi kalau orang-orang cuma nimbun uang di bawah kasur. Uang itu harus bergerak, harus ada pertukaran. DEX adalah jalan raya tempat uang itu mulai beredar bebas. Analogi jalan raya itu pas banget. Nah, jadi kalau Anda, pendengar kita adalah salah satu dari jutaan orang yang mungkin dulu ngunduh aplikasi ini cuma karena diajakin temen, Yang mana banyak banget kejadian kayak gitu. iya kan? Terus Anda cuma klik tombol tambang tiap hari selama 3 tahun dan lupa gitu aja. Rutinitas pasif. Pembaruan ini seharusnya bikin Anda nyadar satu hal. Realitas Anda di dalam aplikasi ini tuh lagi berubah total. Anda bukan lagi seorang penambang pasif. Anda tuh lagi disiapkan buat jadi partisipen dalam sebuah ekonomi yang berputar. Persis. Transisi identitas dari penambang jadi partisipan. Tapi nih ya, kalau jalan rayanya si DEX tadi udah dibangun, Ya. pertanyaan terbesarnya sekarang adalah seberapa besar sih nilai aset yang bakal lalu lalang di jalan raya tersebut? Ini dia, inti dari diskusinya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. $314.159 per PAI. Angka yang fantastis. Para pengembang memikirkan penggunaan PAI ini sebagai mata uang ekosistem bernilai tinggi. Dan mereka benar-benar mengambil nilai berbasis komunitas ini dengan sangat serius loh. Iya, mereka nggak main-main soal ini. Nilai PAI tidak akan datang dari pasar saja, aktivitas, kepercayaan, dan penggunaan kita yang akan membuatnya. Itu adalah pernyataan filosofis yang kuat. Saya harus menghentikan Anda di sini dan ngasih sedikit dorongan realita. Gila sih, sangat fantastis. Memang terdengar nggak masuk akal kalau pakai standar lama. Secara fundamental kan, di dunia nyata nilai sebuah mata uang atau aset biasanya ditentukan murni sama hukum penawaran dan permintaan di pasar terbuka. Hukum pasar bebas. Yang mana itu sangat rasional dan seringkali kejam. Maksud saya, kalau jutaan orang tiba-tiba pengen nyairin koin mereka barengan, Pasti harganya langsung hancur. nah, gimana mungkin para pengembang ini bisa berharap buat mempertahankan konsep nilai stabil sebesar itu secara teknis, cuma bermodalkan kata kepercayaan dan aktivitas? Bukankah itu ngelawan hukum dasar ekonomi pasar? Pemikiran skeptis Anda itu wajar banget kok. Karena kita semua ini kan udah dikondisikan sama cara kerja pasar modal tradisional selama puluhan tahun. Iya, hukum supply and demand kan harga mati biasanya. Tapi, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, apa yang sedang dicoba sama ekosistem PAI lewat konsep GCV ini tuh sebenarnya menciptakan sistem nilai tertutup. Sistem nilai tertutup, maksudnya gimana? Sistem yang nggak bergantung pada likuiditas uang fiat, kayak dolar atau rupiah, dari bursa luar. Oh, oke. Jadi mereka nggak peduli sama harga di luar. Tepat. Sumber teks tersebut pada dasarnya tuh menolak premis kalau nilai itu harus didikte oleh spekulan eksternal. Para trader di Wall Street gitu ya? Iya. Pesan yang mau disampaikan adalah nilai itu bisa diciptakan melalui utilitas internal murni. Jika Anda punya cukup banyak orang, katakanlah puluhan juta pengguna yang sepakat buat pakai satu unit perhitungan yang sama, pasar itu jadi nyata secara internal. Sebentar. Buat bikin konsep ini lebih membumi nih buat Anda lagi dengerin.
Ini ibaratnya kita lagi ada di dalam sebuah kasino raksasa yang sangat terisolasi, ya kan? Analogi kasino, oke. Terus? Kita semua yang ada di dalam sepakat nih, kalau kepingin chip berwarna biru nilainya $100. Selama saya ada di dalam kasino itu, Dan selama Anda bertransaksi di dalam sana, iya, dan saya bisa pakai chip biru itu buat beli makan malam berbintang Michelin, bayar kamar hotel mewah, nonton pertunjukan sirkus, maka nilai chip itu secara de facto adalah $100 kan? betul sekali. Terlepas dari apakah bank di luar kasino itu mau nerima chip tersebut atau enggak, apakah kayak gitu mekanismenya? Analogi kasino itu akurat banget buat ngegambarkan konsep ekosistem tertutup. Tapi, ada perbedaannya di sini. Bedanya apa? Kasino itu kan biasanya punya berangkas di belakang yang isinya uang tunai nyata buat nukar kembali chip tersebut kapanpun Anda mau keluar. Ah, iya benar, ada jaminan uang fiatnya. Nah, dalam model GCV murni, berangkasnya itu bukanlah tumpukan uang dolar, berangkasnya adalah barang dan jasa itu sendiri. Nah, disitulah letak masalahnya. Bahkan sebuah negara baru atau kota mandiri yang mencetak uangnya sendiri tuh bisa kena hiperinflasi loh. Kalau mereka nyetak terus tanpa kontrol, iya. Kalau mereka cuma nyetak uang tanpa ada produk domestik bruto alias PDB, yaitu barang atau jasa nyata yang ngedukung perputaran uang tersebut. Itu hukum dasar ekonomi makro, betul. Jadi kalau nilai yang disepakati adalah 314.159, dari mana utilitas atau PDB ekosistem ini berasal buat ngenopang daya beli sebesar itu? Disinilah kehadiran SDK dan pengembang yang kita bahas di awal tadi itu jadi sangat krusial. Oh, semuanya nyambung ke awal lagi nih. Semuanya terhubung. SDK tadi kan memungkinkan para pengembang ngebangun toko daring, platform layanan freelance, aplikasi logistik, bahkan pasar properti virtual dan fisik di dalam jaringan Pi. Oke. Nah, barang dan jasa yang ditawarkan sama aplikasi-aplikasi inilah yang berfungsi sebagai PDB dari ekonomi baru ini. Jadi PDB-nya itu aktivitas dari orang-orangnya sendiri. Betul. Teks itu menyatakan kalau sekarang pengembang dan perintis atau pioneers bekerja dengan arah yang sama. Ada upaya sinkronisasi di situ. Contoh praktisnya gimana tuh sinkronisasinya? Bayangkan kalau ada sebuah toko mobil di dalam ekosistem Pi. Mereka sepakat kalau satu mobil seharga $30.000 bisa dibeli dengan sebagian kecil dari satu koin Pi. Katakanlah 0,1 Pi gitu ya. Ya, katakanlah 0,1 Pi. Dan kalau transaksi itu terjadi secara organik dan konsisten, maka nilai konsensus itu mulai punya pijakan di dunia nyata. Masuk akal. Nilainya nggak datang dari pedagang saham di Wall Street yang berspekulasi. Nilainya datang dari fakta bahwa seseorang baru aja menukar sebagian kecil koin itu dengan sebuah mobil sungguhan. Tapi itu ngebawa kita ke pertanyaan mekanis yang cukup menarik. Apa itu? Kalau satu koin bernilai ratusan ribu dolar, gimana caranya seseorang beli secangkir kopi? Maksud saya, secara teknis, kripto memungkinkan transaksi fraksional kan? Tepat sekali. Kripto bisa dipecah sampai desimal yang sangat panjang. Jadi Anda nggak perlu bayar pakai satu koin penuh. Anda mungkin cuma bayar kopi itu pakai 0,00001 Pi. Persis. Dan itulah alasannya kenapa angka yang seolah raksasa itu secara matematis tetap bisa dikelola dalam transaksi sehari-hari. Oh, wow. Fokus teks sumber ini tuh bukanlah pada gimana mengkonversi satu koin menjadi tumpukan uang kertas. Melainkan Pada gimana menciptakan jaringan pedagang yang cukup luas sehingga Anda tuh nggak perlu mengkonversinya ke uang kertas. Anda hidup sepenuhnya di dalam ekosistem itu. Betul. Mencapai GCV itu bukan tentang memanipulasi grafik perdagangan di bursa eksternal. Ini sepenuhnya tentang membangun utilitas internal yang sangat masif. Dan kepercayaan di antara komunitasnya. Kepercayaan yang nggak tergoyahkan di antara para penduduk ekosistem tersebut. Ini tuh eksperimen untuk melihat apakah konsensus kolektif yang dipraktikkan setiap hari bisa menciptakan realitas ekonomi yang independen. Oke, jujur ini ambisius banget. Kalau ekosistem ini benar-benar berhasil ngebangun ekonomi sirkular yang raksasa dan sangat bergantung sama aktivitas jutaan komunitasnya buat nyiptain nilainya. Ini skala yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan operasional yang sangat krusial. Siapa yang pegang kendali? Maksud saya, siapa yang bikin undang-undang? Siapa yang mencegah aktor jahat ngerusak ekonomi ini? Pertanyaan soal tata kelola, iya. Dan yang paling penting, siapa yang pada akhirnya paling diuntungkan dari pertumbuhan negara baru ini? Disinilah teks pembaruan pengembang memberikan wawasan tentang struktur politik dari ekonomi mereka. Dokumen tersebut menyebutkan tentang tata kelola komunitas melalui sesuatu yang mereka sebut suara DAO. DAO ya.
Decentralized Autonomous Organization. Dan penulisnya memberikan sebuah perbandingan yang menurut saya ini asik banget buat kita bedah. Analogi tentang internet awal kan? Ya, penulis membandingkan momen ini sama masa-masa awal kehadiran internet. Iya, analogi internet awal itu tepat banget buat ngegambarkan pergeseran distribusi kekayaan dan kekuasaan yang lagi terjadi di ekosistem ini. Ketika internet masih baru, mereka yang membuat situs web awal dan mendaftarkan domain, hal yang sama kemudian menjadi perusahaan besar hari ini. Fase yang sama sedang terjadi di ekosistem Pi. Itu klaim yang sangat berani tapi punya dasar logika, Kalau para perintis awal, yaitu orang-orang biasa yang nambang tadi. benar, orang-orang yang udah ada di sana sejak masa penambangan, mereka tuh punya keuntungan terbesar, asalkan mereka melakukan 3 hal. Apa saja itu? Menahan atau nabung koin mereka, aktif melakukan transaksi, dan menggunakan aplikasi ekosistem. Utilitas. Semuanya kembali ke utilitas. Jadi buat Anda pendengar kita nih, kalau Anda mikir, saya cuma orang biasa yang iseng make aplikasi, sekedar berinteraksi sama ekosistem Pi saat ini, Sama berharganya dengan mendaftarkan nama domain di tahun 90-an. persis. Sama kayak iseng daftar nama domain yang akhirnya jadi super mahal. Tapi ada embel-embel suara DAO tadi. Ya, tata kelolanya. Secara mekanis, gimana sih DAO ini ngubah pengguna pasif jadi ibaratnya penguasa ekonomi? Apakah secara praktis pengguna ini pegang kotak suara digital di aplikasinya gitu? Untuk memahami kenapa ini diklaim sebagai sesuatu yang sangat dahsyat sama penulis teks, kita harus paham mekanisme dasar dari DAO ini. Tolong jelaskan, ini menarik banget. Dalam perusahaan tradisional, katakanlah bank atau bursa, kalau ada perubahan kebijakan, misalnya berapa persentase biaya transaksi yang harus dikenakan, Biasanya kan dewan direksi yang nentuin ya. betul. Keputusan itu dibuat di ruang rapat tertutup oleh Dewan Direksi. Anda sebagai pelanggan untuk pengguna aplikasi, ya nggak punya suara apa-apa, cuma terima beres. Nah, terus kalau di DAO, Dalam struktur DAO, aturan mainnya itu dikodekan langsung ke dalam kontrak pintar. kode otomatis tadi ya. Iya, dan keputusan masa depan, kayak perubahan biaya atau fitur baru, itu dilemparkan ke seluruh jaringan untuk dipilih secara demokratis. Dan cara kita milihnya gimana? Pakai apa? Dengan menggunakan koin yang Anda pegang. Oh wow. Jadi, kepemilikan koin Anda bukan cuma sekedar uang, itu adalah ekuitas, itu adalah hak suara Anda di ekonomi tersebut. Tunggu. Berarti, satu koin sama dengan satu suara gitu? Pada dasarnya, iya, banyak DAO yang pakai model begitu. Kalau gitu, bukankah orang yang kebetulan punya lebih banyak koin? Karena mereka gabung lebih awal, misalnya. Iya kan? Mereka bakal punya kekuatan politis yang jauh lebih besar buat ngedikte aturan ekosistem dibandingkan sama pengguna baru dong. Itu adalah risiko nyata. Bukankah itu berisiko nyiptain oligarki baru di mana mereka yang kaya di awal bakal jadi penguasa absolut? Sama aja dong sama sistem sekarang. Itu adalah kritik yang sangat tajam dan valid banget terhadap sistem DAO pada umumnya. Dan ini emang salah satu tantangan terbesar yang harus dipecahkan sama tata kelola komunitas Pi. Tapi secara konseptual, desain DAO serangkali mencoba menyeimbangkan hal ini. Gimana caranya menyeimbangkan kekuatan suara itu? Beberapa sistem menggunakan sesuatu yang disebut pembobotan kuadratik. Pembobotan kuadratik. Ya, itu buat mencegah dominasi absolut oleh segelintir paus atau pemegang aset raksasa. Sementara sistem DAO lain lebih memprioritaskan aktivitas dan kontribusi jangka panjang dibanding sekedar ngelihat saldo dompet. Oh, jadi yang rajin transaksi suaranya bisa lebih kuat gitu ya? Betul. Tapi, poin mendasar dari teks tersebut adalah pergeseran peran tadi. Jika Anda menyimpan Pi dan aktif menggunakannya, Anda tuh secara otomatis diundang ke meja perundingan. Anda berubah dari sekedar konsumen pasif jadi arsitek kebijakan publik di ekonomi tersebut. Persis. Dan ini krusial banget karena pemasukan developer di ekosistem Pi sudah dimulai. Ah ya, kalimat itu kerasa kayak sengaja diselipin sebagai bukti kalau ini udah bukan sekedar proyek konseptual lagi. Udah jalan mesinnya. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Secara mekanis, gimana pemasukan pengembang ini mempengaruhi Anda sebagai pengguna yang pegang hak suara tadi? Kenapa dimulainya aliran pendapatan ini dianggap sebagai tonggak sejarah? Karena aliran pendapatan ini nyiptain efek roda gila atau flywheel effect yang nyata. Roda gila. Iya, ketika seorang pengembang merilis aplikasi di platform GUP misalnya, aplikasi pasar swadaya,
dan mereka mulai dapat potongan kecil dari setiap transaksi dalam bentuk pi, Mereka jadi dapat untung dong. nah, mereka sekarang punya insentif finansial yang nyata buat memperbaiki aplikasi tersebut. Secara mekanis siklusnya kayak muter gitu ya. Benar. Pengembang dapat penghasilan, lalu mereka pakai penghasilan itu buat mempekerjakan lebih banyak talenta buat bikin aplikasinya lebih bagus. Kalau aplikasinya makin bagus, otomatis pengguna biasa makin tertarik buat transaksi di sana. Tepat. Dan volume transaksi yang tinggi itu menciptakan likuiditas internal yang akan memperkuat dan menstabilkan nilai konsensus si GCV di $314.159 tadi. Jadi semuanya saling menopang satu sama lain. Ekonomi Pi perlahan-lahan mulai terbentuk menjadi sebuah mesin mandiri. Dan kalau mesin itu mandiri, utilitas koin yang Anda pegang dan hak suara yang Anda punya di DAO tadi jadi eksponensial lebih berharga. Betul sekali. Ini bukan lagi sekedar eksperimen hobi buat ngisi waktu luang. Ini jadi bisnis dan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita ciptakan dunia baru bersama-sama. Terdengar puitis ya? Banget. Tapi setelah kita bedah teknologinya Parusan, kita jadi nyadar kalau pernyataan itu bukan cuma retorika pemasaran. Itu tuh deskripsi literal dari apa yang dimungkinkan oleh infrastruktur kayak PyDex dan DAO tadi. Bener, mereka secara harafiah sedang membangun dunia ekonomi baru. Baiklah, mari kita tarik mundur sedikit dan rangkum perjalanan sesi bedah dokumen ini buat Anda yang menyimak dari tadi. Silahkan. Kita udah mulai dengan ngamatin evolusi yang sangat signifikan. Sebuah proyek yang awalnya cuma dipandang sebagai aplikasi penambangan biasa. Yang cuma klik-klik tadi ya? Iya, kini tuh secara aktif mulai meletakkan balok-balok baja infrastruktur ekonomi yang nyata. Ini dibuktiin sama kemunculan alat standar pengembang kayak PyDex SDK di platform Goop. Dan itu fondasi yang solid. Lalu, kita udah membedah konsep yang sangat berani dan jujur agak provokatif tentang GCV. Kita ngelihat gimana komunitas ini nyoba nentang gravitasi pasar tradisional. Mereka mau bikin ekosistem tertutup. Bener, di mana nilai sebuah mata uang tuh nggak ditentuin sama dinding kaca bursa di Wall Street, melainkan oleh utilitas nyata, kepercayaan, dan transaksi harian para anggotanya. Sebuah pergeseran paradigma. Dan akhirnya, kita ngelihat secara mekanis gimana struktur tata kelola komunitas lewat DAO itu mencoba ngasih suara politik ke pengguna awal, mengubah mereka dari sekedar konsumen jadi pemangku kepentingan di negara digital baru ini. Dan jika kita harus merangkum, kenapa sih semua detail mekanis ini penting buat Anda pahami? Nah iya, apa untungnya buat pendengar kita? Terutama buat Anda yang memang haus akan pengetahuan soal kemana arah dunia ini bergerak. Alasannya tuh jauh melampaui sekedar investasi kripto semata. Gimana tuh maksudnya? Bahkan kalau Anda sama sekali nggak punya 1 sen pun koin digital ini, atau Anda nggak punya minat sama teknologi blockchain sekalipun, Iya. apa yang sedang kita saksikan melalui dokumen dan pergerakan komunitas Pi ini adalah sebuah studi kasus sosiologi dan ekonomi makro secara real time. Langsung di depan mata kita. Observasi perilaku manusia skala global ya. Bener banget. Gimana jutaan manusia yang tersebar di ratusan negara, yang nggak pernah bertatap muka, bisa berkoordinasi secara asinkron untuk membangun sebuah sistem finansial dari nol. Dari ketiadaan. Merinding sih kalau dipikir-pikir. Mereka tuh lagi nguji hipotesis yang sangat fundamental. Jika cukup banyak manusia sepakat pada sebuah fiksi finansial, lalu merancang kode komputer untuk memaksa semua orang mematuhi aturan mainnya? Apakah fiksi itu bisa berubah jadi realitas ekonomi yang sah dan kuat? Betul. Ini adalah eksperimen psikologis, teknologis, dan ekonomi terbesar di zaman kita. Sangat layak buat terus diamati, terlepas dari apakah hasil akhirnya bakal sukses besar atau cuma jadi pelajaran sejarah. Ibaratnya kayak dapat kursi baris depan buat nonton sejarah eksperimen moneter ditulis langsung di depan mata kita sendiri. Sensasi yang luar biasa ya? Dan ini bawa kita balik ke analogi awal kita tadi. Ladang kosong tempat orang-orang dulu cuma menggali tanah dan nekan tombol di ponsel, kini tuh mulai dipenuhi pasar terbuka terdesentralisasi, algoritma kontrak pintar, dan penduduk yang lagi ngerumusin konstitusi mereka sendiri lewat DAO. Kota baru yang sedang bangkit. Teks manifesto yang kita bahas hari ini dengan bangga mengklaim kalau nilai masa depan tuh nggak akan didikte sama bursa eksternal, melainkan murni dari kepercayaan dan penggunaan harian komunitasnya. Klaim yang menguji fondasi ekonomi konvensional. Makanya, jadi inilah pemikiran terakhir dari kami. Sebuah pertanyaan provokatif yang ingin kami tinggalkan buat Anda renungkan setelah diskusi kita hari ini selesai. Silakan direnungkan.
jika model GCV yang digerakkan sepenuhnya sama komunitas ini pada akhirnya benar-benar terbukti berhasil secara mekanis dan fungsional, Jika mereka berhasil, jika jutaan orang biasa berhasil membuktikan kalau nilai ekonomi masif itu bisa diciptakan, diputar, dan dipertahankan melalui konsensus internal murni, tanpa campur tangan institusi tradisional, iya, alih-alih melalui institusi keuangan atau cadangan emas konvensional, apakah fenomena ini pada akhirnya akan memaksa seluruh sistem ekonomi global kita saat ini untuk mendefinisikan ulang apa arti sebenarnya dari kata uang? pertanyaan yang sangat fundamental. Terima kasih buat Anda yang udah menemenin kami dalam penelusuran mendalam hari ini. Teruslah bertanya, teruslah mengamati, dan sampai jumpa di sesi bedah dokumen berikutnya. Pi Network, Pioneer, GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้